Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, terkhusus para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan syarah Al-Qawaid Al-Arba' karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syadzili hafizahullah ta'ala. Sebelum kita masuk dalam pengantar selanjutnya, ada beberapa faidah tambahan yang faidah ini tidak sempat kami sebutkan dalam pertemuan sebelumnya. Kita mundur sedikit babnya, yaitu dalam bab bersyukur. Dalam bab bersyukur. Di buku saya, yaitu cetakan terbaru, ada di halaman 58. Di cetakan lama mungkin ada di halaman 62. Yaitu pada poin ketiga, menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridhoi Allah. Dan itu adalah wujud yang namanya syukur dengan menggunakan anggota badan. Nah, faedah tambahannya adalah salah satu cara bersyukur dengan anggota badan adalah dengan sujud syukur. Faedah tambahannya, mungkin teman-teman seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bisa menggunakan kertas begini, post-it. Ya, mungkin ukurannya teman-teman punya segini, digunting sedikit ya. Digunting, jadi ambil secukupnya saja, ditempel, dituliskan di poin ketiga. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan adalah sujud syukur. Dan kita tidak akan membahas fikihnya secara rinci karena bukan babnya. Intinya adalah salah satunya sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang manakala dia mendapatkan kenikmatan. Faedah berikutnya yang mungkin saya tidak sebutkan di dalam video yang telah berlalu, yaitu makna sabar. Ada di halaman 59 di buku baru. Kalau di buku lama berarti halaman 62 paling bawah. Ya. Maknanya ujian adalah cobaan. Ya. Dan kita disuruh untuk bersabar. Nah, apakah sabar itu sendiri? Di situ tidak ada. Teman-teman bisa tambahkan dengan menggunakan post-it. Ya, pakai ini. Sabar itu artinya menahan jiwa dari kepedihan, menahan jiwa dari kepedihan, lisan dari keluhan, dan badan dari perbuatan, apapun yang menunjukkan kemarahan dan merupakan ekspresi tidak menerima takdir Allah. Kalau ada yang bertanya, sabar itu apa? Sabar itu artinya menahan jiwa dari kepedihan, kemudian ditahan lisan dari keluhan, dan anggota badan ditahan dari perbuatan yang seperti apa? Apapun yang menunjukkan kemarahan dan ekspresi tidak terima dengan ketentuan Allah. Sebagai contoh, hati ini marah, ya, membenci Allah. Sampai-sampai ada yang murtad gara-gara hal ini. Ya, ada sebagian orang
termasuk para public figure yang dicontoh masyarakat kita, ada yang mengatakan karena bapak saya meninggal, ibu saya ketika itu begini, rumah tangga saya ketika itu begitu. Lalu dia mengatakan, aku menggugat Tuhan. Hei Tuhan, lo kenapa bikin hidup gue seperti ini, katanya. Akhirnya dia murtad. Ya. Dimulai dari ketidaksabaran manakala menghadapi ujian. Ya. Maka di sini juga perlu dicatat ya, tidak sabar bisa menjatuhkan sampai pada taraf kemurtadan. Ya, tidak sabar itu bisa menjatuhkan ke dalam kemurtadan. Untuk contoh berkeluh kesah dengan lisan yang menunjukkan ketidaksabaran seperti yang Ana contohkan di pertemuan sebelumnya, ya, berteriak-teriak ketika di rumah sakit, ya kan. Satu bangsal itu kan beberapa pasien. Kadang ada satu pasien yang terganggu, ya, karena yang lain ada yang tidak sabar. Ya. Nah, contoh badan yang menunjukkan ekspresi tidak menerima, ya misalnya jingkrak-jingkrak, ya, apa kalau bahasanya itu, berguling-guling, ya kan, menjambak-jambak rambut dan yang semacam itu. Lanjut, faedah berikutnya adalah pada halaman 59, sedangkan di buku lama ada di halaman Ibtila mana? 62. Makna ujian di situ disebutkan ujian itu diberikan dengan dua model. Ada ujian dalam bentuk tertahannya kenikmatan, ada ujian yang terjadi dengan sesuatu yang tidak disukai. Sebagai faedah tambahan mungkin bisa ditulis teman-teman, gunakan post-it-nya atau kertas dengan isolasi, selotip ya. Ada model ujian yang ketiga, yaitu ujian dengan sesuatu yang disukai. Ujian dengan sesuatu yang disukai. Ya, berarti ujian itu ada 3 model sebenarnya. Bisa jadi ada kenikmatan tapi nggak dapat, ya kan? Ada juga yang terjadi sesuatu tapi sesuatu itu tidak disukai. Dan ada yang ketiga, disukai dan terjadi berupa kenikmatan. Contoh kesuksesan itu bisa jadi hanya ujian. Harta, ya, itu bisa jadi sebuah ujian. Kita menikah lalu kita ingin punya anak, bisa jadi anak itu adalah ujian meskipun itu kita senangi kehadirannya. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kami jadikan atau kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan. Jadi bisa jadi kebaikan itu merupakan ujian. Ya. Contohnya tadi kesuksesan, harta, anak. Ya, itu semua bisa jadi adalah semacam ujian. Ada faedah lain. Kita perkenalkan yang namanya istidraj. Karena beberapa waktu yang lalu ada santri yang bertanya, kalau orang kafir itu mereka dapat ujian atau bagaimana? Soalnya mereka ada juga yang kaya raya, sukses. Ya, maka faedah tambahnya adalah kenali yang namanya istidraj. Istidraj. Ya, tulis sama-sama. Istidraj. Yaitu dibukakannya pintu dunia kepada seseorang bukan karena Allah cinta, tetapi untuk membuat dia semakin lalai. Nanti baru kemudian disambar dengan azab tiba-tiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa, tidak lagi mengingat Allah, maka kami bukakan mereka pintu segala sesuatu. Kenikmatan-kenikmatan. Jadi Allah bukakan pintu untuk orang kafir. Makanya orang kafir itu misalnya pendapatan tertinggi, manusia terkaya di muka bumi,
itu kan rata-rata dari kalangan orang kafir. Ya, artis-artis, pemain bola dengan pendapatan yang banyak, ya, harta dunia yang begitu mewah, serumah cuman bertiga tapi rumahnya kayak istana. Ya, nggak tahu sudah berapa pembantu yang dibutuhkan untuk membersihkan rumahnya. Ya. Kemudian mobil mewah, dibukakan oleh Allah segala pintu keduniaan. Ya. Lalu kemudian apa kata Allah? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Ketika akhirnya mereka berbangga-bangga dengan apa yang mereka punya, kami azab mereka dengan sekonyong-konyong tiba-tiba. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana dengan orang kafir, jawabannya orang kafir diberikan oleh Allah pintu dunia itu bisa jadi hanyalah istidraj. Yaitu Allah bukakan pintu dunia, tetapi bukan karena Allah cinta, melainkan karena Allah benci kepada mereka. Lalu kemudian Allah buat mereka semakin lalai, semakin lupa. Lalu Allah azab mereka secara tiba-tiba. Apa tadi namanya? Istidraj. Istidraj. Ada analogi istidraj yang mungkin mendekati. Antum dulu pernah nggak ngamuk-ngamuk minta duit? Jujur. Pernah ya? Pernah. Ya. Minta mainan kah? Minta coklat kah? Dibawa ke pasar atau dibawa ke mall, antum minta sesuatu tapi nggak dikasih. Ya. Lalu antum ngamuk-ngamuk. Ya masih kecil gitu. Orang tua antum sudah malu nih. Ya sudah. Ya. Dan orang tua belikan itu bukan karena orang tua cinta, ya, tapi karena orang tua lagi kesel sebenarnya. Bahkan bisa jadi diancam, awas kamu ya nanti sampai di rumah mau cubit kamu, gitu kan? Ya, atau bahkan sudah dicubit duluan tapi cubitnya dari belakang, gitu kan? Ya, dibelikan tapi orang tua marah. Kita guling-guling, minta uang. Lalu, udah minta uang terus, minta uang. Akhirnya dikasih, makan nih uang. Ya kan? Dikasih suruh makan itu uang gitu. Maksudnya suruh belanjain. Nah, tapi bukan karena orang tua cinta, tapi karena lagi marah gitu. Itu kurang lebih analogi istidraj, yaitu diberi tapi bukan karena cinta. Nah, faedah yang lain, tapi faedah ini faedah hadis. Ya, sayangnya tidak disebutkan di dalam buku ini. Ketika penulis atau pensyarah mengatakan ujian itu justru menunjukkan bahwa Allah menyucikan seorang hamba dan membersihkan dia dari dosa-dosanya. Kalau di buku saya halaman 59, di buku antum halaman 63. Ya. Bisa dicatat, ada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau teman-teman bisa menuliskan bahasa Arabnya lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya berarti Indonesianya saja. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka dia akan menguji mereka. Hadis ini riwayat Ahmad. Ya. Dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Ibnu Majah. Ini dalil bahwa Allah ya, menjadikan ujian itu bukan karena suatu kaum itu rendah, tapi bisa jadi karena suatu kaum itu lagi dicintai oleh Allah, sehingga Allah ingin menguji mereka. Ya. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya ada di kelanjutan hadis ini. Apa kata Nabi SAW? Faman radiya falahu ridha. Wa man sakhita falahu sukht. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka dia juga mendapatkan ridho Allah. Siapa yang benci dengan ujian Allah ini, maka Allah pun benci sama dia. Faedah selanjutnya, hadis yang sama yang baru saja kita catat, bisa juga kita letakkan di poin kedua tentang cara orang menghadapi ujian. Kalau di buku yang baru ada di halaman 61,
di buku lama ada di halaman 65. Ya. Disebutkan di situ bagaimana seseorang manakala menghadapi musibah. Pertama, sabar untuk Allah. Yang kedua adalah Sikap ridho. bersikap ridho. Nah, hadis sikap ridho ini yang kita catat barusan. Apa tadi bunyinya? Kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Siapa yang ridho, maka dia dapat ridho Allah. Siapa yang benci, mengutuk ujian ini, maka dia pun akan dapat kutukan. Atau dapat kebencian Allah. Kutukan itu bukan kutukan jadi batu ya. Ya, dikutuk itu artinya dijauhkan dari rahmat. Karena Allah benci. Nah, ini dalil yang barusan. Bahwa ujian itu adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Dan dalil yang sama kita pakai untuk menyatakan tentang cara menghadapi ujian adalah ridho. Supaya dapat ridho Allah juga. Faedah yang lain yang juga tidak disebutkan sebelumnya ada di halaman 60 di ayat Allah wa basyirus sabirin. Coba kita baca. Wa basyirus sabirin itu kata Allah Ta'ala ya, tentang orang-orang yang bersabar. Apabila ditimpa musibah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna, rahmat, dan mereka itu yang mendapatkan petunjuk. Faidah yang merupakan tambahan di sini dan tidak sempat disebutkan sebelumnya adalah ada 3 karunia yang Allah berikan bagi siapa yang bersabar dalam menghadapi ujian. Apa saja? Shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berarti 3 ini adalah as-shalawat. Dan shalawat itu artinya keberkahan. Ya. Salat itu artinya keberkahan. Yang kedua adalah rahmat. Rahmat. Dan yang ketiga adalah mendapat petunjuk. Petunjuk. Jadi shalawat, rahmah, huda. Ini yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Contoh orang dikasih ujian, lalu malah dapat rahmat. Ya. Ummu Sulaim, salah satu sahabiat. Lari suaminya, karena mendengar orang-orang pada masuk Islam. Dapat suami baru. Kalau suaminya yang Malik itu, yang lari, yaitu bapaknya Anas bin Malik, ya kan? Namanya Malik, itu suaminya Ummu Sulaim. Lari dalam keadaan kafir, datang suami baru namanya Abu Talhah dalam keadaan Islam dengan mahar keislamannya. Sudah menikah, punya anak, anaknya ditimpa sakit, lalu akhirnya meninggal. Ya, lalu Abu Talhahnya diajak makan, berhubungan, lalu dinasihati dengan sindiran halus. Ya, bagaimana kalau seandainya kita atau ada orang titip barang ke tetangga, waktu mau diambil tetangganya nggak mau kasih balik. Oh nggak boleh dong kayak gitu, kata Abu Talhah. Maka Ummu Sulaim mengatakan, dan anak itu adalah titipan Allah untuk kita. Anak kita sudah meninggal. Ya. Kesabaran Ummu Sulaim, ya, itu diganti oleh Allah dengan anak yang baru. Karena sebelum dia nasihati suaminya ini, mereka berhubungan badan. Ya, akhirnya dapat rahmat, yaitu dapat anak. Yang anak tersebut kemudian ditahnik oleh Nabi SAW. Ya. Jadi ada karunia dari Allah bagi orang-orang yang mau bersabar. Salah satunya adalah rahmat dan keberkahan. Ya, yang bisa jadi Allah itu mengganti apa yang sudah tertimpa bagi mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari yang hilang. Begitu. Faidah yang lain,
ketika seseorang mendapatkan nikmat dan ujian. Bisa ditempelkan di sikap ridho. Ya, bareng dengan sikap ridho. Halaman berapa tadi? 65 di buku Ana halaman 61. Apa yang sebaiknya dibaca oleh seseorang manakala dia mendapatkan nikmat dan manakala dia mendapatkan ujian? Sebenarnya sudah Ana sebutkan pada video sebelumnya, cuma tidak kita jadikan faedah khusus. Nah, sekarang kita jadikan faedah tambahan khusus. Ya, teman-teman siapkan kertasnya, post-itnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Ibnu Majah, kata Aisyah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal." Kebiasaan Nabi, kata Aisyah, kalau melihat sesuatu yang beliau suka, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, silakan dicatat teman-teman. Kalau bisa catat bahasa Arabnya alhamdulillah. Kalau tidak bisa berarti bahasa Indonesianya. Kata Aisyah, adalah Nabi SAW kebiasaannya bila melihat sesuatu yang dicintai, maka beliau akan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ustaz cepat betul. Oh ya sudah. Oke, saya ejak satu-satu ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Selanjutnya kata Aisyah, jika Nabi SAW melihat sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang beliau tidak suka, idza ra'a ma yakrah. Kalau Nabi lihat sesuatu atau dapat sesuatu yang Nabi benci, apa yang beliau baca? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, silakan dicatat. Ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Coba kita sama-sama baca. Kalau dapat nikmat, apa yang dibaca? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa yang dibaca kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa kita? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini di pertemuan sebelumnya Anda sebutkan, ada cerita Anda menelpon seorang ustadz, ya terdengar dari suaranya sepertinya kurang sehat. Anda tanya, gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Dia bilang, alhamdulillah ala kulli hal. Baik. Faedah selanjutnya adalah di halaman 62 kalau di buku lama ada di halaman 66. Wa idza aznaba istighfar. 66. Kalau dia berbuat dosa maka dia akan meminta ampun. Nah, ada faidah dari istighfar. Ya, faidah dari istighfar. Salah satunya adalah bahwa istighfar itu justru bisa mendatangkan nikmat. Justru bisa mendatangkan nikmat. Contohnya adalah nikmat anak. Ini tips dari Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in. Ya, ketika dia ditanya tentang saya belum punya anak, menikah sekian tahun, maka beliau mengatakan istighfar. Perbanyak istighfar. Syekh bin Bas ada yang pernah bertanya kepada beliau, saya telah menikah 8 tahun, belum punya anak. Maka beliau mengatakan istighfar. Kenapa istighfar
bisa memperbanyak anak. Karena firman Allah Ta'ala ya, tentang kisah Nabi Nuh yang berdakwah. Di surat Nuh di ayat ke-10 Allah mengatakan Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, mintalah ampunan, istighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa ganjarannya kalau kalian beristighfar kepada Allah? Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ganjaran yang lain adalah Allah akan perbanyak bagi kalian. Wa yumdidukum bi amwal, kasih harta yang banyak. Wa banin, dikasih anak. Ya, dapat harta yang banyak, dapat anak-anak yang banyak. Ya, diberikan jannat, kebun-kebun, anhar, ya, sungai. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa istighfar itu bisa berbuah rahmat. Salah satunya adalah anak. Salah satunya adalah harta. Ya. Perbendaharaan dunia. Ya, saya pernah ketemu dengan salah satu teman. Ya, dia belum punya anak ketika itu sampai 13 tahun. Menurut adiknya, dia makan jeruk apa gitu, ya kan? Maka anak ketika di akikahan ya, diundang, terus nanya gitu, Mas, katanya adek antum makan jeruk apa gitu? Jeruk apa Mas? Gak ada, jeruk apa katanya? Gak ada. Terus apa tipsnya antum 13 tahun? Dia bilang kayaknya istighfar. Pokoknya mana-mana istighfar. Udah gitu aja, gak ada jeruk-jerukan apa, gak ada. Tadi. Faidah selanjutnya masih di istighfar. Ya. Bahwa istighfar ini adalah bagian dari taubat. Ya. Yuk catat, saya juga belum nyata soalnya. Siapkan post-itnya teman-teman. Bahwa pasnya ditaruh di mana ya? Pasnya ditaruh di bawah. Jika berbuat dosa akan beristighfar atau minta ampun. Ya, bagusnya di bagian situ. Jadi nanti teman-teman ketika suatu saat mengajarkan buku ini, ya misalnya disuruh kultum ya kan, kultum di kantor di bulan Ramadan, ya kan. Pernah nggak tuh misalnya ngantor, kemudian ayo kultum habis zuhur misalnya, ya kan. Bisa teman-teman bawakan materi ini. Ya. Istighfar itu adalah bagian dari taubat. Ya. Di mana taubat itu ada 4 hal yang harus ada di dalamnya. Ada 4 hal yang harus ada di dalam taubat itu. Pertama adalah istighfar. Artinya meminta ampun. Sudah kita bahas ya. Yang kedua adalah penyesalan. Penyesalan. Di mana sebagian orang ada yang setelah melakukan perbuatan dosa dia itu tidak menyesal. Bahkan dibangga-banggakan. Kemarin Ana bilang ada orang berzina habis itu jadi bahan podcast. Malah disebar-sebarkan. Ya, diwawancarai di TV mau. Nggak ada yang nanya malah ngomong sebenarnya ini anak sebelum kami dulu menikah gitu. Ya, bikin berita, bikin sensasi. Ya, ini kebodohan yang luar biasa. Dan banyak orang yang melakukan hal ini karena mau cari pintu dunia, pengen terkenal, ya kan? Sudah redup karir keartisannya dinaikin lagi dengan cara demikian. Ya. Yang ketiga adalah 1 istighfar, 2 penyesalan. Yang ketiga adalah
berjanji untuk tidak mengulangi. Berjanji untuk tidak mengulangi. Meskipun ternyata jatuh lagi. Dan yang keempat adalah mengembalikan hak orang lain untuk dosa yang menyangkut hak orang. Untuk dosa yang menyangkut hak orang lain, maka harus dikembalikan. Kalau ada orang dulu pernah maling, dia ngambil sepatu orang, datang ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sepatu mahal, maka tidak bisa sekedar astagfirullah, saya menyesal, saya janji gak mau ulangi, gak bisa. Harus ada pengembalian hak. Ya Ustadz, gimana ya? Itu sepatu dulu saya ambil di saat saya masih kuliah di Yogyakarta. Sekarang sudah tahun berapa? Udah belasan tahun yang lalu. Kita nggak mungkin lagi menemukan si pemiliknya. Ya. Maka bisa saja dikembalikan dengan cara diperkirakan sepatu itu harganya berapa, kemudian disedekahkan atas nama orangnya. Gitu. Contoh yang lain, kita pernah ngutang sama orang, lalu kita itu memang sengaja gitu ya, nggak mau bayar. Kalau ketemu itu pura-pura nggak tahu. Ya, kalau perlu ganti handphone, ganti nomor, pindah kontrakan tengah malam. Ya kan, ada sebagian orang yang seperti itu, yang berjanggut sekalipun. Ya, ada yang demikian. Ana pernah ngobrol sama seorang teman, terus dia ngomong, uang Ana lagi dipinjam. Ana langsung tembak si Fulan. Ustaz kok tahu? Soalnya saya sudah dapati kasusnya cukup banyak. Ya. Gimana si Fulan? Ya Ustaz, dia malam-malam kayaknya pindah. Soalnya besok paginya sudah nggak ada, rumahnya itu udah kosong gitu. Ya, jadi pindahnya tengah malam. Ya. Maka ini termasuk mengambil hak orang lain. Ini kan belum dibayar. Ketika taubat itu nggak bisa sekedar istighfar, astagfirullah. Itu duit balikin dong. Gitu. Ya pokoknya apa yang menyangkut hak orang lain maka tidak bisa sekedar istighfar atau menyesal atau berjanji tidak mengulangi. Hak orang harus dikembalikan. Bila orangnya masih bisa ketemu maka kembalikan ke orangnya. Ya, kalau tidak bisa ketemu lagi maka sedekahkan sejumlah yang kita ambil dulu dari dia atas nama orangnya. Begitu. Nah, seringkali juga terutama teman-teman yang waktu sekolah SMA dulu agak nakal-nakal gitu ya. Kalau pergi ke kantin makan gorengan 7, tapi lapornya cuma 3. Ya. Itu bagaimana tuh? Itu nggak bisa sekedar istighfar. Dulu gorengan yang tidak dimakan, yang dimakan tapi tidak dibayar, maka wajib dikalkulasi dengan perkiraan yang mencukupi. Contoh, ya, nah, misalnya gorengan itu harganya ketika antum sekolah berapa? 1.000, oke, 1.000. Yang tidak dibayar berapa? 4. Ya, 4.000. Berapa kali makan di kantin itu? Oh, saya perkirakan mungkin setiap 1 minggu sekolah 6 hari itu saya 3 kali lah. Setiap kali datang kan, kali 3 ya kan? Itu per minggu. Sekolah berapa minggu dalam setahun? Anggap aja 40 lah misalnya gitu ya. Kali 40. Ya kan, ke 1 tahun kan 52 minggu. Tapi kan kita nggak mungkin sekolah 52 minggu. Ya anggap aja cuma 40 minggu. Berapa tahun antum SMA dulu? 3. Pernah tinggal kelas? Enggak. Oh ya, 3. Nah berarti berapa nih? Ini 12 kali 12. Ya kan? 144. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1.440.000 itu sedekahkan atas nama si ibu kantin. Begitu. Faedah yang lain, pada perkataan penulis
unwanus sa'adah fa inna haula ats-tsalath. Unwanus sa'adah halaman 65 di buku antum halaman 69. Tambahkan di situ perkataan sesungguhnya 3 hal tersebut adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ini aslinya adalah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam Wabilus Shayyib, perkataan ini adalah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, yang dinukil oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, penulis buku Al-Qawaid al-Arab. Nah, mungkin ini saja. Jadi apa saja tadi yang kita jadikan sebagai tambahan? Banyak ya? Sujud syukur. Itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan anggota badan. Kemudian bahwa sabar itu artinya menahan jiwa dari kepedihan, lisan dari keluhan, badan dari perbuatan, yang semua itu menunjukkan tidak menerima atau marah terhadap takdir Allah, apapun bentuknya. Yang ekspresinya adalah ekspresi kemarahan terhadap takdir Allah. Tadi juga kita sebutkan bahwa kadang-kadang tidak sabar itu bisa menjatuhkan seseorang ke dalam murtadan. Ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian public figure yang tidak sabar dengan ketentuan Allah lalu dia memilih untuk murtad dari agama Islam. Kemudian faedah lain bahwa kita diuji dengan 2 model. Tetapi ada tambahan model yang lain, yaitu diuji dengan sesuatu yang justru kita suka. Seperti diuji dengan harta, tahta. Ya. Ini bisa jadi merupakan ujian. Untuk orang kafir ada yang namanya istidraj. Yaitu dibukakan pintu dunia, tetapi bukan karena Allah suka, melainkan agar orang ini semakin lupa dengan Allah, lalu kemudian Allah azab mereka secara tiba-tiba. Bahwa kita diuji oleh Allah bisa jadi karena cinta Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka Allah uji mereka. Kemudian manakala kita mendapatkan ujian dari Allah, salah satunya yang dituntut adalah ridho. Dan ridho ini hadisnya sama dengan hadis yang tadi. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Apa kata Allah? Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia juga mendapatkan ridho Allah. Siapa yang benci dan mengutuknya, maka dia juga mendapatkan kebencian dan kutukan Allah. Apa yang kita baca manakala kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan ujian? Jawabannya sebagaimana dalam riwayat Aisyah. Nabi kalau mendapatkan nikmat maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan jika mendapatkan sesuatu yang Nabi tidak suka maka Nabi mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Apa yang Allah anugerahkan bagi orang yang bersabar manakala mendapatkan ujian? Jawabannya ada 3, yaitu keberkahan, rahmat, dan juga petunjuk. Bahwa istighfar itu adalah satu bagian dari taubat. Taubat itu membutuhkan 4 hal yang harus ada di dalamnya. Pertama adalah istighfar, yang kedua adalah penyesalan, yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Kemudian istighfar itu mengandung manfaat, salah satunya adalah keberkahan atau kenikmatan. Sebagaimana yang pernah ditipskan oleh Hasan al-Basri dan juga Syekh bin Baz dan para ulama yang lain kepada orang yang belum memiliki anak, ya, yang tidak dibukakan pintu dunia berupa harta. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat 10 dan seterusnya. Yang terakhir, fa in haula'i thalatha unwanus sa'adah, karena sesungguhnya 3 hal tersebut adalah tanda kebahagiaan. Aslul kalam atau kalam ini aslinya adalah perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah semua faedah yang kita catat pada hari ini sudah selesai semua. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Anda ingin bertanya Ustadz terkait dengan istidraj. Ustadz tadi kan menyampaikan istidraj itu contoh-contohnya hanya untuk orang kafir. Apakah memang istidraj itu hanya untuk orang kafir? Ataukah seorang muslim pun bisa terjatuh dalam istidraj? Yang kedua, jika memang seorang muslim itu bisa terjatuh ke dalam istidraj, adakah tanda-tanda yang bisa
dikenali atau dirasakan gitu Ustaz? Apakah hanya untuk orang kafir? Jawabannya tidak. Orang muslim juga bisa jatuh ke dalam istidraj. Ya. Langsung saja, apa tanda-tandanya? Dia Islam, KTP. Dibukakan pintu dunia. Tapi gak sholat. Tapi kok kaya gitu. Kok sukses? Menurut antum, di lingkungan kita banyak gak orang seperti itu? Banyak. Entah tetangga, teman kantor, bos-bos kita. Ana dulu pernah kerja di Jakarta. Ana lihat bos-bos ana ini gak sholat. Apakah mereka kafir? Kayaknya enggak, karena namanya nama Islam. Ya, namanya nama Islam. Ana gak usah sebut namanya ya. Maghrib tidak sholat. Ada dalam kantor. Karena kan ada musola yang dipakai. Jangankan zuhur, asar. Maghrib saja kita lihat tidak. Ya. Dia pergi ke ruang rokok biasanya. Tapi dia muslim. Tapi dia jabatannya tinggi. Artis-artis dah. Ya. Kan kita bagaimanapun dulu mungkin pernah mengenal artis-artis gitu ya. KTP Islam. Nanti kalau lebaran pakai baju muslim. Ya kan. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bla bla bla. Nah, tapi pekerjaan dia pekerjaan kotor. Harta yang dia makan harta haram. Dari pekerjaannya, ikhtilatnya, kholwatnya, ya, melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam agama. Tetapi luar biasa, kaya, mobilnya, rumahnya, ya, tinggalnya di Jakarta di area-area elit, begitu. Panjang tahun hanya berjilbab, misalnya hanya ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Setelah itu nanti sepanjang tahun yang lain juga isinya hanya buka aurat. Ya. Atau paling banter ketika tanah suci. Kemudian diantara mereka misalnya mengatakan, alhamdulillah setelah saya pergi umroh pulang dapat job nyanyi dangdut di mana-mana, gitu. Ada kan sebagai orang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini ciri-ciri istidraj. KTP Islam, tidak dekat dengan Allah, bermaksiat sepanjang tahun, ya, tidak sholat, tapi kaya raya, gitu. Jadi pahami? Bisa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.